Kecamatan Cilomok. Kecamatan Cilomok berjarak 14 km dari pusat Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah 105,34 km persegi serta memiliki 20 desa kelurahan. Kecamatan Cilomok menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Banyumas. Potensi pertama Pasar Cilomok. Pasar tradisional sebagai pusat ekonomi yang berperan penting. Desa Karangtengah. Wisata Menggala Ranch. Menggala Ranch merupakan tempat wisata yang menyuguhkan keindahan padang sabana yang dipenuhi dengan hewan ternak seperti domba dan hewan ternak lainnya. Menggala Ranch juga memiliki keindahan alam berupa hamparan hijau perbukitan yang kerap dijuluki sebagai New Zealandnya Banyumas. Wisata edukasi Mangku. Desa Rancamaya. Wisata ini menawarkan hamparan ladang bunga yang menambah suasana estetik dari tempat ini. Bermacam bangunan dan permainan dibuat dengan bahan dasar bambu dan kayu. Wisata Curug Cipendok. Selain keindahan air terjunnya, wisata ini juga memiliki area bermain anak yang cukup luas. Curug Cipendok merupakan wisata air terjun yang dikelilingi oleh hamparan hijau perbukitan dengan keindahan alamnya yang mempesona. Curug Cipendok memiliki ketinggian 92 meter yang terletak di lereng Gunung Slamet. Curug Cipendok mempunyai daya tarik tersendiri karena lingkungannya masih betul-betul alami, kesunyian juga masih sangat terasa, sebab belum banyak pelancong yang datang menikmati keindahan alamnya. Desa Cikidang. Selanjutnya pemanfaatan lahan untuk pemberdayaan masyarakat dengan dibangunnya warung bernuansa klasik. Budidaya dan wisata Minapadi di Desa Panembangan. Dikenal dengan desa berprestasi di bidang pertanian, Desa Panembangan diberi julukan sebagai Smart Fisheries Village, yaitu konsep pengembangan desa perikanan yang menggabungkan antara tanaman padi dengan budidaya ikan. Sektor pertanian padi di Desa Karanglo. Sebagai salah satu desa yang berada di wilayah dataran rendah, Karanglo memiliki potensi lahan yang sangat baik, terutama untuk pertanian. Salah satu produk pertanian Karanglo yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk bahan pokok pangan seperti padi. Budidaya ketela pohon. Desa Pernasidi. Budidaya ketela pohon banyak dilakukan petani di Desa Pernasidi sebagai salah satu mata pencaharian. Petani setempat banyak mengembangkan ketela rambat di sawah untuk menggantikan tanaman padi. Kebun buah kelengkeng di Desa Langgong Sari. Selain objek wisata, pemanfaatan lahan kosong di Desa Langgong Sari juga dijadikan sebagai kebun kelengkeng. Kemudian ada juga pemanfaatan lahan kosong dijadikan kebun buah durian, yang mana pemanfaatan lahan ini bekerja sama dengan pemerintah desa. Kebun buah lemon. Desa Pageraji memiliki luas 2 hektar serta kurang lebih 650 pohon, salah satu jenis lemon California yang memiliki rasa cukup manis. Pemanfaatan lahan selanjutnya digunakan masyarakat sebagai usaha tempat persemaian atau pembibitan tanaman buah dan tanaman sayur. Lapangan Krida Remaja Desa Kasegeran. Merupakan area permainan untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola dan lain sebagainya. Lapangan Krida Remaja juga biasa digunakan untuk festival-festival yang ada di desa. Bukit Wana Pramuka di Desa Sokawera. Sesuai dengan namanya, wisata ini dijadikan sebagai tempat camping bagi para pemuda pramuka. Selanjutnya ada Kebun Kapulaga di Desa Sambirata. Mayoritas masyarakat di desa ini memanfaatkan lahan untuk ditanami dengan kapulaga. Untuk hasilnya sendiri, mereka menjadi salah satu pemasok bahan baku di pabrik pengolahan kapulaga yang bekerja sama langsung dengan perusahaan Sido Muncul.
Wisata alam Telaga Kumpe. Desa Gunung Lurah. Telaga Kumpe menawarkan pesona alam yang begitu menawan. Sejumlah pengunjung dapat menaiki perahu dengan mendayung kayu mengitari telaga. Luasnya telaga yang dikelilingi dengan pepohonan dan rerumputan serba hijau menjadikan telaga ini memiliki daya tarik tersendiri. Di Desa Kalisari, ada sentra industri tahu yang sangat terkenal dalam pengolahannya. Semua hasil dari proses pembuatan tahu ini bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk inovatif, di mana bukan hanya menghasilkan tahu, namun juga ada kerupuk tahu yang terbuat dari limbah ampas tahu. Pabrik pengolahan keripik pisang. Desa Jatisaba. Mayoritas warga Desa Jatisaba menjadikan pengolahan keripik pisang sebagai mata pencaharian. Biasanya keripik pisang ini diolah untuk hasilnya sendiri, dijual di warung maupun pasar. Berikutnya ada di Desa Batuangten, yaitu budidaya lebah madu. Jenis lebah tersebut yaitu Apis cinere atau sering disebut tawon Jawa. Dan ada budidaya lebah trigona atau lebah kelanceng. Madu ini merupakan madu murni yang dihasilkan dari nektar bunga. Tak kalah menariknya, gula semut di Desa Batuangten memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan gula merah atau gula kelapa pada umumnya. Gula semut atau yang juga dikenal dengan sebutan gula kelapa kristal memiliki bentuk serbuk gula berwarna coklat. Gula ini memiliki daya tahan yang jauh lebih lama dari gula kelapa cetak ataupun gula kelapa cair. Gula kristal di Desa Rancamaya terbuat dari air nira kelapa, lalu diproses menjadi gula kristal. Untuk masa penyimpanan berlaku kurang lebih 5 minggu. Desa Panusupan. Pembuatan salep pisang yang dibuat dengan proses pengeringan dan pengasapan, kemudian dipotong iris-iris dan dijemur lalu dijual. Desa Pejogol dikenal dengan hasil kerajinan tangan berupa sapu dari serabut kelapa. Untuk cara pengolahannya sendiri cukup unik. Limbah serabut kelapa dikeringkan, lalu dijahit dan dijadikan hasil kerajinan sapu. Sapu yang sudah jadi biasanya dibawa ke warung ataupun ke pasar untuk dijual. Kecamatan Cilongok juga memiliki cagar budaya, yaitu situs makam Singadipa Desa Panembangan. Hampir sama dengan Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok juga memiliki situs budaya Pring Sedapur yang terletak di Desa Sudimara. Selanjutnya di Desa Cipete. Nama desa ini selalu dikaitkan dengan keberadaan Syekh Abdul Somad, merupakan ulama abad ke-16 yang dikenal menyebarkan agama Islam.